Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan nomor induk mahasiswa 204-22050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil atau yang sekarang yang bisa disebut juga dengan wilayah Mesir pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandaria pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 tahun. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak tahun 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi di Lebanon. Muhammad Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani, menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Kelahiran seorang tokoh seperti Muhammad Abduh merupakan produk sejarah dari hasil integrasi pendidikan, kebudayaan, dan sosial masyarakat yang mengitarinya. Terlahir dari keluarga petani sederhana di sebuah perkampungan Nasr, daerah Subrakhit dari Provinsi Buhaira atau Mesir Bawah, yang terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya untuk merubah kehidupan perekonomian yang lebih baik. Dikarenakan tindakan para penguasa di negerinya, setelah beberapa tahun, beliau bersama keluarganya kembali ke kampung halamannya. Di sana, ayahnya menikah lagi dengan wanita-wanita lain dan memiliki banyak anak, sehingga Muhammad Abduh hidup dalam rumah yang bersama dengan saudara-saudara yang tak seibu dengannya. Hal inilah yang melatar belakangi pemikiran Muhammad Abduh untuk memperbaiki pemikiran kehidupan masyarakat Mesir. Syekh Muhammad Abduh adalah termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Dialah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntunan zaman modern. Walaupun pada saat itu ia diserang oleh orang-orang yang memandang bahwa pembaharuan dan pendapatan-pendapatannya membahayakan kaum muslim, penentang yang dilakukan sebelum pembaruan ini dilaksanakan, musuh-musuhnya sendiri sangat diragukan kebersihan niat mereka dan kebersihan pribadinya dan pembelaan terhadap agama ini. Dia yakin bahwa apabila Al-Azhar diperbaiki, kondisi kaum muslimin akan membaik. Menurutnya, apabila Al-Azhar ingin diperbaiki, pembenahan administrasi dan pendidikan di dalamnya pun harus dibenahi. Kurikulum diperluas, mencakup sebagian ilmu-ilmu modern, sehingga Al-Azhar bisa berdiri sejajar dengan universitas-universitas lain di Eropa dan menjadi pelita bagi kaum muslimin pada zaman modern. Menurut Muhammad Abduh, ada 4 segi yang pokok terkait dengan pemikiran pembaruannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada politik dan ketanah-airan. Dan yang kedua, ada kemasyarakatan. Yang ketiga, ada akidah. Yang keempat, ada pendidikan dan bimbingan umum. Nah, pertama, itu segi politik dan ketanah-airan. Syekh Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Ada 3 hal yang mengharuskan seseorang cinta, gairat, dan mempertahankan tanah airnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara. Dan yang kedua, sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban. Yang kedua-duanya menjadi poros atau dasar kehidupan politik. Dan yang ketiga, tempat mempertalikan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. Dan yang kedua, ada demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai masyarakat di tingkat elit politik tak pernah lepas dari kata demokrasi. Demokrasi yang diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga memiliki hak setara dalam pengembalian keputusan yang dapat merubah hidup mereka sebagai masyarakat. Prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti betapa kuatnya demokrasi yang dipegang oleh kaum muslimin. Pada masa-masa pertama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan kaumnya ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang melihat suatu penyelewengan dari diriku, hendaklah ia meluruskannya. Maka berdirilah seorang diri
Mereka seraya berkata, "Demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuhan suatu penyelewengan, maka kami akan luruskan dengan pedang kami." Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, "Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan di antara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya." Meluruskan penyelewengan. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Nah, yang ketiga, dalam segi kemasyarakatan, ia membicarakan dua hal, yaitu yang pertama, jiwa bersama dan kelemahan-kelemahan masyarakat Islam. Jiwa bersama menurut Syekh Muhammad Abduh itu jiwa bersama dalam suatu umat harus diperkuat, sebaliknya jika individualisme harus dikikis habis. Jalannya tidak lain hanyalah pendidikan yang didasarkan atas ajaran-ajaran Islam sebagai pendidikan yang benar. Nah, yang kedua itu ada kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir. Syekh Muhammad Abduh membicarakan kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir yang sedikit banyaknya menjadi kelemahan masyarakat Islam dunia timur juga. Ada 5 kesalahan masyarakat Mesir menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembicaraan masyarakat Mesir menjadi tanda adanya salah pengertian terhadap hidup dan tidak ada kesungguhan juga karena salah pengertian terhadap hidup dan tidak ada kesungguhan juga karena salah pendidikan dan tidak ada perhatian terhadap akhlak. Nah, yang kedua, ada perkawinan dipandang oleh Syekh Muhammad Abduh suatu keharusan sosial. Pilihan dalam kawin sesuai benar dengan tabiat manusia sebagai makhluk yang berpikir, yang mempunyai kecondongan naluri untuk mengadakan kerjasama dengan orang yang disukainya. Nah, yang ketiga, ia juga menyebutkan tentang bid'ah dan sampai di mana bid'ah ini menunjukkan penyelewengan dalam akidah, diantaranya adalah ziarah ke kubur wali-wali. Dan yang keempat, ia mencela keras main suap atau riswah yang dipandang sebagai tanda kemerosotan akhlak dan kehilangan rasa akan kewajiban. Dan yang kelima, acuh tak acuh terhadap kepentingan umum juga menjadi noda masyarakat Mesir dan masyarakat Islam pada umumnya. Nah, dan yang keempat ini ada segi akidah. Ada dua hal yang dibicarakan dalam segi ini, yaitu yang pertama ada akidah Jabariyah. Syekh Muhammad Abduh memandang bahwa pengabdian diri secara mutlak terhadap mazhab-mazhab dan kitab-kitab yang sekarang pada masa-masa akhir Islam tidak saja bertalian dengan lemah kepribadian keilmuan pada masanya dan tidak sejalan dengan kepribadian Islam yang pertama dalam langkah-langkah positif dan baik terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga berhubungan erat dengan akidah atau paham Jabar. Akidah Jabar bukan saja seorang merasa lemah di depan Tuhan, tetapi juga di depan orang lain. Karena akidah Jabar pada hakikatnya hanya bisa hidup atas penghapusan kepribadian dan wujud diri sendiri, meskipun seharusnya penghapusan ini hanya terjadi dalam hubungan dengan Tuhan saja. Tetapi karena kelemahan kepribadiannya menganggap bahwa penghapusan tersebut juga berlaku dalam hubungannya dengan sesama makhluk. Syekh Muhammad Abduh tidak puas kalau kepercayaan seseorang mukmin adalah kepercayaan Jabar, sebab kepercayaan ini sudah barang tentu akan mengakibatkan kelemahan manusia dan menyebabkan ia akan kehilangan daya kreasi dan posisi dalam hidupnya. Karena itu, Syekh Muhammad Abduh menentang paham Jabar dan menyerukan paham ikhtiar agar seorang muslim menjadi orang yang kreatif. Dan yang kedua, hubungan akal dengan wahyu. Dalam menjelaskan hubungan akal dengan wahyu atau dengan perkataan lain antara golongan rasional dengan golongan tekstualis dalam Islam, pendapat Syekh Muhammad Abduh sama dengan pendapat Ibnu Rushd yang hidup pada abad ke-6 Hijriah dan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yaitu bahwa wahyu mesti sesuai dengan akal. Ia mengatakan sebagai berikut. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir dan menggunakan akal pikiran tentang gejala-gejala alam yang ada di depan kita dan rahasia-rahasia alam yang mungkin ditembus untuk memperoleh keyakinan tentang apa yang ditujukan Tuhan kepada kita. Al-Quran melarang kita bertaklid sewaktu menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu yang dicela karena mereka merasa cukup mengikuti nenek moyangnya. Taklid adalah suatu kesesatan yang dapat dimengerti kala terdapat pada hewan, akan tetapi tidak pantas sama sekali
pada manusia. Dan yang kelima, ada segi pendidikan dan tuntutan umum. Sebagai seorang pembaharu atau modernis, ide dan pemikiran Muhammad Abduh mencakup dalam berbagai bidang. Menurut Al-Bahi, pemikiran Abduh meliputi segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dan menggagas ide-ide pembaharuannya, Abdul lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Di antara pemikirannya tentang pendidikan dapat dilihat pada penjelasan dan historis sebagai berikut. Yang pertama, sistem dan struktur lembaga pendidikan dalam pandangan Abdul. Ia melihat bahwa semenjak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di dunia Islam lebih bercorak dualisme. Bila diteliti secara seksama, corak pendidikan yang demikian lebih banyak dampak negatif dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Nah, kurikulum ini dibagi lagi. Yang pertama itu ada kurikulum Al-Azhar. Kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Dalam hal ini, ia memasukkan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. Upaya ini dilakukan agar menjadi ulama yang modern. Terus yang kedua ada kurikulum sekolah dasar. Ia beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Ia mendirikan sekolah menengah pemerintahan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Melalui lembaga pendidikan ini, Muhammad Abdul merasa perlu untuk memasukkan beberapa materi, khususnya pendidikan agama, sejarah Islam, dan kebudayaan Islam, di madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Al-Azhar. Muhammad Abdul mengajarkan ilmu mantik, falsafah, dan tauhid, sedangkan selama ini Al-Azhar memandang ilmu mantik dan filsafah itu sebagai barang haram di rumahnya. Muhammad Abdul mengajarkan pula kitab Tahzib al-Akhlaq, susunan Ibnu Maskawashi, dan kitab sejarah peradaban Eropa, susunan seorang Perancis yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Tawfat al-Adabiyah fil Tarik Tamadun al-Mamalik al-Uribiyah. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang pemikiran pendidikan tokoh Muhammad Abduh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.